Tete cencu tusuk jarum guys, bubusku guys. Sekarang kepala belakang juga ditusuk ya guys ya. Oke, tete, ini sincai humian yo cencu loh tete. Sangmian yo hentu. Guys, bubusku tusuk jarum banyak banget. Nah, ini anak tangannya ya ditusuk banyak, kakinya ditusuk guys, ditusuk semuanya guys, titik guys, sempang guys. Ini adalah tusuk jarum guys. Tete bukit tong humian, teng sani teko yo cencu humian. Oke guys, bubusku tusuk jarum. Habis ini kitanya keluar dari tusuk jarum. Bubusku dikasih minum teh. Nah, karena aku nggak puasa ya guys dari hari Rabu itu guys, 1 minggu ini guys. Kurang lebih 6 hari lah ya, 6 harian. Biasa guys, wanita dapat bonus. Dan besok ternyata sudah lebaran guys ya, nggak terasa. Besok tuh hari Rabu tanggal 10 bulan 4 2024. Ya lebaran guys, Taiwan lebaran, pada salam-salaman, pada maaf-maafan. Aku masih tetap semangat bekerja demi keluarga. Cayo semangat guys. Siosin lolin tete. Oh ye, rambutnya bubusku ada warna putihnya, ada warna hitam. Bubusku masih muda loh guys, kelahiran 82 1969. 52, kenapa 54 ya? 54 kayaknya guys, masih muda lah. Tusuk jarum guys, ya guys, simpang guys. Nah ini guys, lagi pelepasan guys, pelepasan tusuk jarum guys. Saya humian yo yo. Oke. Itu guys dilepas guys, tusuk jarumnya 15 menit dilepas. Ya guys ya, semangat guys. Gak apa-apa guys, dihina atas pekerjaanku sebagai TKW. Katanya kerjaan kamu babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, pangkat kamu apa, kamu itu kelas teri jangan melawan kelas kakap katanya guys. Kamu itu ibaratkan tai atau tinja yang sudah aku injak-injak pakai kakiku lagi, yang sudah tiada harganya lagi katanya guys. Mau itu belahin dalib guys, orang sesombong itu guys, masya Allah. Kun fayakun saja guys, lemah terus Gusti Allah yang balas guys. Oke guys, sudah selesaian. Gak apa-apa guys, yang penting kerja halal ya guys, apapun pekerjaannya. Oke, sesek saja sesek. Ya oke, ayo linda teh haule, ayo huica, yo huica. Teke, ceka iyan tak. Celi. Oke, ayo. Oke guys, aku mau keluar. Bubusku rambutnya dirapikan. Mari kita keluar. Guys, dari hari Selasa itu cenpokannya bubusku ketinggalan di sini, untungnya disimpan sama perawatnya guys. Baik perawatnya. Sesek saja. Bye bye. Oke, iseng sesek. Nya, kitanya keluar. Tete buka tong cang, buka tong jinmin. Tong jinmin itu loh. Oke guys, kitanya keluar dari rumah sakit. Ceko isya. Dari tusuk jarum. Orang Taiwan tuh kakinya ditaruh di jalan nanti ketabrak nangis. Oke, knitting mini suo puge ilantung, oke. Oke guys, kitanya sudah keluar. Sekarang Taiwan jam berapa ya? Lihat dulu. Baru jam 16:10 guys. Terus mobil kita nanti jam 6:15. Masih ada waktu luang 2 jam guys. Kita buat apa? Kita buat jalan-jalan saja guys. Duduk di mana ya guys ya? Kita duduk di sini saja ya guys ya. Ngasih minum teh bubusku ya. Tete, ini wes semak tong jangan. Guys, bubusku pinter guys, cantik guys. Puge lantung, oke? Aku sepilkan guys di sini guys, di luar cantik banget guys. Nah, nggak terasa aku 11 tahun guys kenal rumah sakit Taiwan nih guys, ikut satu bos 11 tahun lebih guys. Dan dulu tuh guys 2015 aku sama bosku diajak
buka ATM rekening pos di sini guys. Itu kan ada pos tuh, depan tuh ada orang berdiri yang jaketnya pink apa merah tuh guys. Nah di situ pertama-tama tuh aku cuma membuka ATM itu dengan isian 200 NT guys, nggak ada 100.000 tahun 2015 karena uangku habis aku kirim. Terus bosku tuh menyarankan untuk buka ATM rekening pos guys, sekalian ke rumah sakit sambil meriksain bu bos. Terus aku punya uang 200 NT. Terus bosku tanya gini guys, ini mana uangnya, mau dikasihkan ke petugasnya gitu loh guys. Kayaknya bosku tuh malu guys, usia bosku tuh saat itu masih 40 tahunan guys. 2015 bosku cowok, suaminya bu bosku lah ya. Terus bosku tuh kayak malu, aku tahu lah guys ya, bosku tuh kayak malu, mungkin malu sama petugasnya, masa menabung cuma 200 NT nggak ada 100.000 Indonesia gitu. Tapi guys berapa bulan kemudian bosku tak bikin terkejut guys, akhirnya bosku tuh bilangin aku, kamu pinter cari uang gitu. Dengan cara apa? Aku tuh berpikir di Taiwan kan temanku banyak ya kan, terus aku sudah mempunyai skill, pengalaman. Terus aku dulu sebelum jadi TKW Taiwan atau sebelum tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang, aku kan sudah mempunyai usaha sendiri guys di bidang baju, sepatu, sandal, tas. Terus jualan sayur fresh hasil bertani sendiri, kulaan di pertanian-pertanian. Terus di rumah jualan sembako lengkap. Terus selingan sore kalau nggak keliling baju, sepatu, sandal, tas, aku tuh jualan menu, lontong sayur, lontong pecel, lontong kecap, aneka gorengan, terus aneka jajan anak-anak. Nah kalau musimnya apa sawah itu rame banget guys, gorenganku kayak apa guys, menuku tuh rame gitu loh guys. Terus kalau Ramadan menjelang lebaran, aku jualan aneka jajan lebaran guys. Aku keliling ada 20 desa dan aku kemas sendiri, aku setorin di toko-toko. Dan aku tarik biasanya habis lebaran ketupat gitu loh guys. Nah itu aku bangkitkan dari Taiwan guys. Aku berpikiran untuk membangkitkan, aku tawarkan lah teman-temanku ya. Ternyata teman-teman tuh mau gitu. Nah pada akhirnya teman-teman yang bayar cash itu aku terima. Terus bosku menyarankan aku wajib menabung setiap bulannya tuh 10.000 NT, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih guys. Ada lebihnya uang itu aku kirim sama uang gajiku untuk dikembangkan sama untuk membayar bank. Karena dulu kan aku tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang guys. Halo, gara-gara nih ke Taiwan itu guys. Ya udah kita sambil duduk di sini aja sambil cerita ya guys. Bentar, kita sambil bercerita ya. Terus karena gara-gara tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang guys, 2012 bulan 4 gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab. Akhirnya karir usahaku berantakan, keuanganku pun berantakan, modalku berantakan. Nah, ibu mertua sampai rela jual truk satu-satunya demi untuk mempertahankan rumah impianku baru berdiri 1 tahun guys. 2011 bulan 5 dibangun. Lantai 1, lantai 2 rumah samping depan jalan raya strategis guys. Itu ibu mertua jual truk satu pun kurang guys. Pada akhirnya berani nggak berani kerja ke luar negeri, rela nggak rela aku meninggalkan anak masih balita, terus rela nggak rela aku meninggalkan karir usaha yang aku rintis usia muda kurang lebih 22 tahun di tahun 2008-2012 ya guys. Anakku usia 1 tahun guys. 2008 tuh menemani perjuanganku, panas hujan aku ajak keliling guys, keliling baju, sepatu, sandal, tas. Kalau menu nggak pernah aku ajak guys. Kalau anakku bisa ditilap atau bisa ditinggal gitu nggak ikut gitu. Kalau nggak bisa ditilap ikut aku gendong guys sambil menyetir sepeda motor. Terus belakang ada box gitu loh guys. Terus belakang ada box, terus full dengan dagangan baju, sepatu, sandal, tas semacam itu. Terus atasnya box itu masih ditumpuk-tumpuk, ada sak-saknya apa ya guys ya, karungnya apa, goni ke apa, kebo, nggak tahu bahasanya kalian apa ya. Pokoknya itu diisi itu ada tas, ada sepatu, ada sandal, terus di Taliban guys gitu ceritanya. Terus aku sambil gendong anakku sambil menyetir, anakku kadang rewel di perjalanan, aku berhenti sejenak, aku kasihlah anakku nenen gitu loh guys. Nenen tuh apa ya guys ya, nenen lah, minum ASI lah gitu. Terus karena aku tuh pakai jaket dan pakai bra yang bukaan itu, jadi kitanya tuh nggak nampak gitu loh guys. Jadi anakku sambil aku lanjutkan, kan itu tadi aku berhenti dulu, aku ngasih ASI gitu loh guys. Terus tak lanjutkan sambil menyetir, itu aku sambil ngasih ASI anakku guys. Terus tapi nggak kelihatan kan kita pakai penggendong itu. Terus anakku sekiranya sudah tidur ya guys ya, sekiranya sudah tidur ya udah anakku agak aku depanin gitu, terus aku bisa menyetir tangan dua gitu. Itulah guys perjuanganku sebelum jadi TKW Taiwan. Sebelum tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang, aku sudah mempunyai usaha sendiri. Aku berkarya. Setiap hari aku menghasilkan cuan. Pagi aku keliling, sore aku keliling, dan di rumah juga jualan sembako lengkap.
Jadi aku saat dihina rekan bisnis online 2017 bulan 12 atas pekerjaanku sebagai TKW, katanya kerjaan kamu babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, kamu itu kelas teri, jangan melawan kelas kakap, kamu itu ibaratkan tai atau tinja yang sudah aku injak-injak pakai kakiku yang sudah tiada harganya lagi. Terus seperti itu guys hinaannya. Itu sebenarnya aku sudah berkarya seperti itu guys, sudah bisa mencapai cita-citaku gitu loh. Jadi kayak makan, kayak nasi, kayak sayur itu nggak usah beli, tanam di tanah sendiri. Terus tidur nggak usah mikir kontrakan, nggak kepanasan, nggak kehujanan, tercapai saat bekerja keras di usia muda. Intinya gotong royong guys, itu juga mantan suami juga, dan itu di tanah ibu mertua ibu mantan suami. Dan kalau aku tuh mau membalas kesombongan dia yang menghina aku, temanku, rekan bisnis online itu ya guys ya, ibaratkan bangunan rumahku lantai 1 lantai 2 rumah samping ya guys ya, depan jalan raya itu bisa buat beli mobil parkir bahkan lebih dari merek punya dia gitu loh. Terus itu baru bangunannya, belum tanahnya guys. Sekarang tanah depan jalan raya strategis tuh guys, nilai bukan cuma ratusan juta guys, sudah eman gitu loh ya. Jadi kita itu jangan pernah menghina merendahkan seseorang gitu loh ya guys, atas dasar apapun itu, entah dari segi fisik, entah dari segi materi, entah dari segi kerjaan, entah dari gaji, penghasilan, dan lain sebagainya. Karena yang kita hina, kita rendahkan, belum tentu hina, belum tentu rendah, dan belum tentu juga kita bisa lebih baik dari yang kita hina, kita rendahkan gitu loh guys ya. Dan kita juga tidak tahu apa alasan dia jadi TKW gitu loh ya. Nah, alasan pribadiku jadi TKW itu guys, karena tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab. 2012 bulan 4, ibu mertua rela jual truk satu-satunya, rame untuk melayani materialan masih kurang. Akhirnya rela nggak rela, berani nggak berani kerja ke luar negeri, aku modal nekat guys. Aku akhirnya berangkat ke luar negeri 2013 bulan 3, aku masuk di rumah bosku tepat hari Jumat tanggal 1 bulan 3 2013, dan aku diterbangkan tuh hari Kamis tanggal 28 bulan 2 2013, dan aku masuk PT 2012 bulan 12, dan penerbangan kurang 5 hari itu aku sempat mau mengundurkan diri guys. Aku sakit parah guys, divonis ke dokter spesialis, orang rumah sudah mengirim uang, akhirnya nggak keburu kita ke rumah sakit, ke guys, nggak keburu untuk ke dokter spesialis gitu loh guys. Akhirnya aku dibawa ke rumah sakit Jakarta guys, dan alhamdulillah atas mukjizat Allah aku diberi kesembuhan begitu guys. Makanya saat aku kontrak pertama, walaupun ikut bosku ini dulu, aku masih gajinya normal ya guys. Gaji pokokku tuh baru berapa ya, 15.880 guys, dan potongan agent, askes, medikal itu aku sendiri yang nanggung masihan ya. Jadi masih kotor guys, itu belum termasuk lembur ya, tapi masih kotor. Dan aku tuh tidak tergiur, tidak nafsu dengan iming-iming tawaran dari temanku, pindah bos, gajinya besar, cuti liburan, bisa cuti liburan pribadi. Aku nggak tergiur guys, walaupun aku membutuhkan uang ratusan juta rupiah ya saat kontrak pertama, kontrak kedua masih bayari guys. Nah aku nggak tergiur, aku cukup bersyukur saja guys. Bersyukurnya gini guys, Allah tuh benar-benar mengijabahi dan menjawab doaku gitu loh. Aku pengen cepet dapat job, bener guys, 3 bulan kurang lebih aku sampai Taiwan, aku dapat job. Terus intinya aku pengen yang bos yang baik, intinya tetap aku bisa menjalankan guys, sholat gitu loh guys, menjalankan kewajibanku sebagai muslim. Bener, aku di rumah bosku bisa sholat, ini aku juga pakai jilbab guys, ini aku jilbaban ya kan, keluar dalam rumah, luar rumah pun bisa pakai jilbab. Nah itu yang aku suka gitu loh. Jadi aku tuh nggak tergiur dengan iming-iming gaji besar, bisa cuti liburan pribadi. Aku bersyukur dengan rezeki yang Allah tetapkan untuk aku, pekerjaan yang ditetapkan ke aku, yaitu kerja pertama ke Taiwan, dipertemukan bosku ini, ya udah aku syukuri, walaupun saat itu gajiku masih gaji normal gitu loh guys, masih kotor ya. Intinya jatah agent 1.500 aku sendiri yang bayar, terus medical 1.800 dulu tuh guys aku yang bayar, baru 2022 aku kontrak keempat nih guys. Dari dulu tuh 1.800, terus askes dulu 225 kalau nggak salah, itu aku sendiri yang bayar gitu. Tapi aku tetap bersyukur gitu loh, walaupun gajiku dulu itu masih gaji pokok 15.880 ya, 2013 ya guys ya, aku masuk Taiwan, dan semua kebutuhan masih aku yang menanggung gitu loh. Kalau kebutuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki bos semua, maksudnya kebutuhan untuk membayari agent, askes, medikal itu loh guys, potongan agent aku sendiri. Aku bersyukur, tapi alhamdulillah tabarakallah,
berkat aku tuh bersyukur dan apa ya guys, intinya mempertahankan di tempatnya bosku karena apa ya guys, aku mempertahankan di sini tetap bisa menjalankan kewajibanku sebagai muslim gitu guys, bisa menjalankan sholat, menjaga sholat 5 waktuku, sholat sunnah lainnya, tahajud, duha, terus bisa pakai jilbab dalam rumah luar rumah kemana saja walaupun diajak berjalan-jalan keluar kota, terus kumpul keluarganya, saudaranya, teman-temannya, nggak dimarah gitu. Terus apa ya, tetap bisa puasa Ramadan, puasa sunnah lainnya, gaji lancar, bos baik, komunikasi dengan keluarga lancar, semua kebutuhanku tercukupi, HP dari bos, internet dulu belum ya, wifi dari bos, internet baru 2022 ya. Jadi HP ke-8 ini yang aku pakai gratis dari bos, itu paket lengkap, ada internet, ada kartu, ada dompetnya dibeliin yang kedua ini. Nah ini. Nah, aku bersyukur. Jadi aku tuh berpikir 2 kali, guys. Aku mengejar gaji besar, bisa cuti liburan pribadi, gitu ya, guys. Andai kan tawaran dari temanku. Belum tentu aku nanti cocok, belum tentu bosku cocok, belum tentu juga aku cocok dengan pasiennya, belum tentu juga semua kebutuhanku terpenuhi seperti bosku yang aku ikuti sampai sekarang ini, 2013 sampai 2024 kontrak keempat, hampir finish tahun depan. Kurang 11 bulan lagi genap 12 tahun. Jadi belum tentu seperti bosku ini gitu loh guys. Aku berpikirnya seperti itu. Terus belum tentu lagi aku diperbolehin untuk menjalankan kewajibanku sebagai muslim, menjaga sholat 5 waktuku gitu loh guys ya. Aku nggak bisa ngembayangin gitu loh guys. Andai kan aku di sini di Taiwan 11 tahun, terus aku meninggalkan sholat 5 waktuku gitu loh ya. Sebagai kewajiban, sebagai muslim gitu loh guys. Bagiku gaji besar, apa yang aku dapatkan ya guys ya, tanpa aku bisa menjaga sholat 5 waktu, bagiku itu bukan apa-apa gitu loh guys. Makanya aku nggak tergiur gitu loh. Dan aku bersyukur saja, alhamdulillah ternyata Allah mengetukkan hati bosku. Kontrak kedua aku digaji full, pertamanya digaji full guys. ART resmi rasa gaji pabrik, dibebaskan potongan izin atas medikal, terus ceperan juga ada. Intinya bos nggak pelit ya. Terus 2021 bulan 1 bulan 4 dinaikkan gaji lagi aku ya, dinaikkan gaji 3.000 NT setara 1,5 juta. Terus bulan 5, 6, 7 2021 aku sekaligus minta gajiku 3 bulan, dinaikkan lagi gaji 3.000 NT lagi setara 1,5 juta lagi guys ya. Kalau kursnya tinggi 1,5 juta lebih. Jadi aku mulai bulan 5, 6, 7 2021 itu mulai menerima kenaikan gaji 6.000 NT setara 3 juta lebih per bulan. Selain ceperan bonusan tambahan, selain rezeki tak terduga seperti ngasih rezeki anakku nggak pelit guys, kayak motor NMAX tuh ya, ngasih HP iPhone beliin anakku, bosku nggak pelit guys. Terus bantu bikin kamar itu dibantu 5 juta ya, 10.000 NT. Terus aku paket barang ke Indonesia itu dibantu juga 10.000 NT. Beliin sepatu anakku Adidas harga berapa? 2.280 juga bos mulai beliin kardus jumbo harga jutaan guys, 3.300. Pokoknya bosku nggak pelit guys. Terus kontrak pertama itu aku pesangon cuti 3.000 NT guys, setara 1,5 juta. Setelah kontrak kedua lipat kali lipat, jadi lipat 30 kali lipat kalau nggak salah guys. Sekitar itu 3 kali 3 ya, nggak 30 lah guys, intinya berapa ya, pokoknya puluhan juta guys, puluhan juta. Pesawatnya PP ditanggung bosku semua. Kontrak pertama itu paruan. Nah itu loh guys, itu berkat kita itu bisa hidup bersyukur dan tetap kita itu berniat tujuan baik, insya Allah Allah juga memberi jalan yang terbaik begitu guys. Dan pada akhirnya ya udah aku pulang cuti kontrak ketiga, ambil di kontrak keempat, dah kerja 18 bulan nih guys. Bosku ngasih pesangon cuti aku dolar Amerika 10 juta, pesawat PP 14 juta, selain rezeki, selain bayari BPJS, bayari agent askes, perpanjang kontrak itu loh guys ya, untuk paspor lah. Terus selain uang pesangon jajan itu, terus semua kebutuhan itu bosku yang nanggung. Semua biaya cuti bosku yang menanggung, biayai aku 1 NT 1 rupiah, nggak mengeluarkan uang. Justru aku naik pesawat PP karena transit ya, berarti 4 kali naik pesawat dan mendapatkan uang puluhan juta rupiah. Dan aku balik ke Taiwan tuh Sabtu tanggal 2 bulan 9 2023 itu masih mendapatkan rezeki untuk anakku. Tanggal 19 dapat 4.000 NT untuk sanggup sekolah setara 2 juta. Terus Sabtu
tanggal 23 bulan 9 2023 itu mendapatkan motor NMAX. Dikasih lebih dari harga motor NMAX, dikasih 72.000 NT setara 36 juta. Dan alhamdulillah tabarakallah, anakku bulan 9 dari bosku setelah aku pulang cuti itu loh guys ya, mendapatkan rezeki 76.000 NT setara 38 juta. Kalau rezeki 72.000 NT itu guys pas tepat hari Sabtu tanggal 23 bulan 9 2023 itu guys, aku pas tepat amalan sholawat tembus 16.400 guys. Kali sholawat itu jam 17.10 aku terima uangnya sore. Nah, luar biasa kan guys. Dan alhamdulillah tabarakallah hari Senin tanggal 9 bulan 10 2023 sudah buat beli motor NMAX-nya guys. Harganya berapa? 32.850, dapat potongan harga dari dealernya 500.000. Luar biasa kan guys. Nah begitu. Dan setelah anakku mendapatkan rezeki 72.000 NT sama 4.000 NT ya, 76.000 NT guys, totalnya 38 juta. Itu guys, aku cair gaji bulan 9, yaitu cairnya tuh hari Senin malam tanggal 2 bulan 10 2023 ya guys ya. Itu bosku ditambah lagi gajiku 3.000 NT guys. Tadinya kan sudah naik gaji 6.000 NT. Nah, mulai bulan 9 2023 itu ditambah lagi 3.000 NT setara 1,5 juta katanya bosku karena aku balik lagi ke Taiwan. Jadi total kenaikan gajiku mulai bulan 9 2023 itu guys 9.000 NT itu setara 4,5 juta lebih guys. Itu selain bonusan tambahan, selain ceperan, selain rezeki yang tak terduga, nggak cuma-cuma ngasih rezeki anakku, nggak pelit, jutaan sampai puluhan juta, paling banyak sendiri puluhan juta 2023 bulan 9 itu guys, selepas aku cuti balik lagi ke Taiwan. Nah luar biasa kan guys. Dan sering bosku ngasih rezeki anakku nggak pelit guys. Pokoknya mulai dari 500.000 sampai 8 juta. 8 juta itu untuk anakku sampai ibuku bulan 1 2022 mau Imlek guys tanggal 6. Bosku membantu anakku beli HP iPhone 10 256 GB harga 5.900.000. Tapi anakku dikasih uang 13.000 NT setara 7 juta. Dan ibuku dikasih 2.000 NT ya setara 1 juta untuk wifi. Luar biasa kan guys. Dan 2022 bulan 5 itu anakku mau wisuda MTS, dikasih uang 3.000 NT setara 1,5 juta. Dan 2022 bulan 8 ya, itu mau masuk SMA kelas 1 guys. Itu jahit nih seragam berapa setel gitu loh. Dikasih uang 4.000 NT setara 2 juta. Sering guys anakku dikasih uang bosku. Begitu guys ceritanya. Jadi inilah berkat kesabaran, berkat rendahan dari orang, berkat aku sering menolong dengan baik tanpa pamrih, kadang ditipu, dibohong, nggak dibayar, kadang dimaki-maki, difitnah dan lain-lain sebagainya guys. Dan aku tetap semangat, tetap apa ya guys ya, intinya bersyukurlah ya intinya. Walaupun aku di Taiwan sempat tertimpa musibah yang kedua kalinya guys. Saat aku jadi TKW Taiwan 7 tahun 2019 bulan 10 uangku dibawa temanku orang Semarang Jawa Tengah, Mijen tuh guys, kota Mijen tuh, kecamatan Mijen, yang dulu aku jadikan adminku amanah guys. 1 tahun pegang buku 3 ABC, tutup buku 1 minggu sekali 250 juta mencapai 300 juta. Dan yang tutup buku yang itu amanah guys dulunya. Yang tutup buku tepat hari Selasa tanggal 22 bulan 10 2022 itu yang dibawa 2019 guys, itu yang dibawa totalnya 266 juta. Itu bukan uangku sendiri guys, uang bertiga. Uangku ya Mbak, uangnya tante mantan suami, uangnya temanku Ngawi, tapi paling banyak sendiri uangku guys. Jadi intinya itu ceritanya kita tuh mau kirim uang gitu loh guys, kirim uang ke Indonesia bareng gitu loh. Nah saat itu aku kan belum punya aplikasi banyak seperti saat ini ya guys ya. Di HP aku belum download, di HP baru. Aku downloadnya di HP lama itu Indogo guys, tapi rusak. Belum pernah aku buat kirim gitu loh. Dan dulu tuh aku kirim uang ke Indonesia itu dibantu temanku orang Maspati Jawa Timur ya guys ya, Magetan. Dia pulang 2017 dan pada akhirnya aku kirimnya lewat toko Indo. Dan saat itu aku mau kirim lewat toko Indo nggak bisa bantu gitu loh guys. Otomatis temenku yang aku anggap adik, yang aku jadikan adminku 1 tahun amanah, dia nggak punya kerjaan. Itu intinya gini guys, bukannya nggak punya kerjaan ya, dia itu bilang gini loh guys, kan dia ya sama seperti aku TKW gitu, dekat kerjanya sama aku. Belum ada 3 tahun pulang guys cuti. Setelah bawa uangku itu dia 1 bulan kemudian pamit cuti guys, mau nikah dan mau ngurusi ATM. Ternyata uangku itu nggak dimasukkan di ATM tujuanku guys, bantu kirim, justru dimasukkan ATM dia dengan alasan ATM HP hilang. Dan alasannya nggak masuk akal lagi,
itu katanya ibunya uangku tuh di jalan dirampok orang gitu. Setelah aku datangi rumahnya gitu, aku kan dibantu bosku dikasih uang tuh 35.000 NT itu 17,5 juta guys untuk ngurusi ke Semarang Jawa Tengah. Aku bawa polisi gitu, jadi aman guys, jalur aman, sudah ada hitam di atas putih bermateri tanda tangan, walaupun belum tepat janjinya, setidak-tidaknya sudah ada bukti kuat di tanganku, ada hitam di atas putih bermateri bertanda tangan, kapanpun bisa kita urusi guys, karena posisiku masih ada di Taiwan ya guys ya, percuma aku nyuruh orang gitu loh ya. Dan akhirnya temanku tuh bilang gini guys, temanku tuh katanya gini, bilang ke aku, kan baru kenal, aku buang sampah, Mbak aku tuh setiap bulan tuh bayari utang 13.000 NT itu setara 6,5 juta guys. Lah kenapa, katanya ARC ku tuh dipinjam temanku Mbak, terus buat hutang uang, dia nggak mau bayar, aku yang bayar. Kan aku kasihan ya guys ya, jadi tak jadikan teman baik, tak anggap adik, terus tak baikilah intinya. Ternyata janda temanku tuh, uh, janda ngaku gadis di Taiwan guys, dan dia tuh punya cowok orang Jepara, Jawa Tengah ya guys ya, itu masih lajang saat itu 24 tahun, tapi sudah nikah sekarang, kayaknya punya anak 2 guys, pulang 2019 itu nikah guys ya. Ya habis bawa uangku, mungkin dia kena pengaruh cowoknya apa gimana, nggak tahu aku juga ya guys ya. Tapi aku selidiki guys, di dekat-dekat tetangga-tetangganya yang cowoknya itu guys, katanya di rumah cowoknya itu beli itu guys, untuk mesin untuk memanen padi itu apa namanya, itu kan mahal ya guys, 200 juta ada ya guys ya. Beli tanah, beli sapi juga, temanku juga pernah bilang beli sapi gitu. Mungkin apa uangnya ditaruh di situ ya, beli mobil juga guys. Soalnya bukan aku sendiri guys yang digituin tuh, banyak teman-teman guys. Orang Indonesia nikah orang Taiwan tuh ada juga, kurang lebih 200 juta juga uangnya dibawa, sama 24 batang emas Taiwan. Oh intinya seperti itu guys, dan aku kan kasihan ya, mau nggak aku jadikan adminku, ternyata mau, terus amanah guys 1 tahun tuh, ya itu terakhir kali 266 juta di bawah. Tapi itu yang uang 266 juta uangnya bertiga guys, uangku, uangnya temanku Ngawi, uangnya tante mantan suami. Tapi uang tante mantan suami sudah aku ganti pakai uangku pribadi guys, pas kebetulan itu aku menjalankan usaha ruame guys, jadi bukan pakai uang gaji. Udah tak bayar 38.500.000. Terus temanku yang bawa uangku tuh guys, orang Semarang tuh, sebelum dia cabut dari Taiwan nih guys ya, itu uangnya aku minta dikasih 66 juta, itu aslinya uangku guys yang keluar. Karena berhubung yang mengeluarkan uang aku, ya udah tak kasihkan ke temanku Ngawi dulu gitu loh. Tapi kan aku nggak tahu kalau ternyata tuh uangku dimasukkan di ATM dia gitu, tadinya nggak tahu gitu guys, terus akhirnya tahu. Terus ya udahlah, pikirku tak kasihkan ke temanku dulu, aku nanti aja gitu. Tak kasihkan semua ke temanku 66 juta. Jadi sekarang kurang 200 juta di temanku Semarang Jawa Tengah, Kecamatan Mijen itu guys, yang uangku pribadi yang 150 juta, uangnya temanku Ngawi yang 50 juta. Begitu guys ceritanya guys. Dan itu aslinya aku mau beliin mobil mantan suami dulu, kan baru rujuk itu guys. 2019 bulan 5 bulan 6 karena aku cuti kedua, aku rujuk setelah lost kontak 2017 guys. Ya ada kontak tapi jarang-jarang gitu loh guys. Terus pada akhirnya rumah tanggaku juga nggak bisa aku perjuangkan guys ya, akhirnya kandas 8 tahun aku jadi TKW Taiwan, berjuang di Taiwan, capek-capeknya kita cerai guys. Terus ya udahlah, intinya aku berjuang ke Taiwan tuh demi mantan suami juga, aslinya membayari hutang ratusan juta rupiah tertimpa musibah itu guys. Tapi hutang lunas, rumah tangga kandas di Taiwan, ya uangku di bawah temanku itu. Tapi jarak 1 tahun kemudian tuh 2020 bulan 10 guys, aku bangkit guys setelah uangku di bawah temanku. Aku bisa mendirikan rumah impian yang kedua deket ibuku, lantai 1 lantai 2. Terus sekarang down finishing lantai 1. Tapi guys, bikin aku sedih setelah aku bisa bangkit ya guys, dari musibah 2 kali ya. Yang pertama sebelum jadi TKW Taiwan 2012 bulan 4 tadi, aku bisa bangkit atas saran bosku buka ATM rekening pos itu tadi loh guys yang aku ceritain. Awalnya 200 NT nggak ada 100.000, satu buku tabungan akhirnya menjadi ratusan ribu NT Taiwan, ratusan juta rupiah dalam tempo 14 bulan itu tadi loh guys. Terus akhirnya buku tabungan jadi anak beranak. Nah itu aku bangkit ya guys, aku cuti kontrak pertama itu bangkit, aku mengantongi uang ratusan juta rupiah. Dengan cara aku menjalankan usahaku di Indonesia, aku pegang dari Taiwan, cukup rekapan totalan bayaran setor orderan. Akhirnya uang bisa aku buat renovasi, finishing, rumah impian yang aku bangun sebelum jadi TKW Taiwan, sebelum tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang, atau saat aku masih menjalankan usaha di usia muda, kurang lebih 22 tahun, 2008-2012 itu tadi guys. Akhirnya bisa untuk renovasi finishing yang rumah samping, jadi cantik yes. Dan
2014 itu aku juga bisa nyenengin mantan suami beliin motor New Vision harga berapa tuh? 28.800.000. Nah, luar biasa kan guys perjuanganku, walaupun pada akhirnya berujung sia-sia karena rumah tanggaku kandas. Tapi aku tetap semangat guys, begitu. Jadi aku saat Dina direndahkan rekan bisnis online, ya aku sudah pintar mencari uang seperti itu guys. Aku sudah berpenghasilan, bukan cuma mengandalkan jadi TKW Taiwan. Jadi aku pegangan uang, aku mempunyai rumah, aku makan tidak harus beli, bukan di saat jadi TKW Taiwan. Sebelumnya sudah aku jalani, ya sudah tercapai, dan aku bisa berkarya, menjalankan usaha, berbisnis, bukan saat jadi TKW Taiwan. Itu sebelum jadi TKW Taiwan sampai terbawa jadi TKW Taiwan. Semoga nanti aku nggak jadi TKW Taiwan lagi, aku bisa kebawa pulang lagi. Yang aku jalankan guys, menjalankan usaha bisnis itu ya guys, seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Intinya aku tetap bercita-cita selalu bisa menjadi seperti air putih guys, walaupun tawar rasanya tetapi bisa memberi manfaat untuk semua orang. Jadi intinya seperti itu guys. Semoga aku tetap bisa nyenengin sesama juga, selain nyenengin diriku sendiri, keluargaku, kedua orang tua, anakku, saudara-saudaraku, terus saudara kandungku ya guys. Intinya seperti itu, aku tetap bercita-cita ingin membahagiakan sesama juga guys, terutama janda tua, duda tua yang nggak bisa kerja, sakit, anak yatim piatu, donasi masjid, donasi musola di sekitar lingkungannya terdekat terlebih dahulu. Seperti itu guys cita-citaku. Alhamdulillah guys tercapai itu sejak aku masuk Taiwan 2013 bulan 3 sampai saat ini, alhamdulillah guys. Dan aku tetap semangat guys, intinya tetap positif thinking saja. Nggak apa-apa guys, aku orangnya kira-kira seperti ini guys. Dihina aku tidak akan menjadi sampah dan tidak akan tumbang, dan dihina direndahkan ya guys, tidak akan menjadi sampah, tidak akan tumbang, dan disanjung aku tidak akan menjadi rembulan, tidak akan terbang. Kira-kira aku orangnya seperti itu guys, begitu ya guys ya. Jadi semangat saja. Dan itu guys, akhirnya ya itu tadi aku datangin ke rumahnya dia sanggup membayar 1 tahun, ternyata dia belum tepat janjinya, tapi jalur aman guys, kurang 200 juta. Tapi aku bangkit, dan pada akhirnya 2020 bulan 10 yaitu aku bisa mewujudkan rumah impian kedua, lantai 1 lantai 2 depan. Baru berdiri 3 bulan rumah tanggaku kandas. 2021 bulan 1, tepat 8 tahun kurang lebih aku di Taiwan guys. Dan alhamdulillahnya lagi 2023 bulan 10 aku bisa menyambung yang rumah belakang lantai 1 lantai 2. Luar biasa kan guys, dan bisa aset-aset bisa menabung kembali. Begitu guys. Aslinya aku 2022 bulan 3 tuh kontrak ketiga, finish kontrak, aku udah ingin menetap di rumah guys. Jadi uang sudah aku siapkan semua gitu loh ya, untuk jatah mobil yang dibawa temanku itu. Terus untuk buka usaha sudah ada. Terus untuk renovasi, untuk finishing ya rumah lantai 1 lantai 2 kan kontrak pertama 2016 bulan 2 bulan 3 kan aku baru renovasi finishing yang rumah samping. Nah, rencana aku pulang yang kontrak ketiga 2022 bulan 3 finish ya guys. Tanggal 1 lah finish ya. Nah, itu aku untuk finishing yang rumah lantai 1 lantai 2 sama uang untuk jalankan usaha gitu guys. Ternyata kontrakku kurang 1 tahun ya, finishnya kurang 1 tahun, 2021 bulan 1-nya aku sudah cerai. Sedangkan finishku kan 2022 bulan 3. Nah, kurang lebih 1 tahun sebelum finish kontrak aku sudah keburu cerai. Akhirnya aku berpikir lagi guys, gimana ya aku melanjutkan kontrak atau gimana. Sedangkan aku bikin rumahnya kan di rumah mantan suami bersama-sama gitu loh guys. Terus enggak mungkin lah aku mau, andaikan aku cerai terus kan mantan suami ajak cerai gitu guys. Andaikan aku cerai terus aku pulang nggak punya rumah, tadinya aku punya rumah sendiri, punya rumah impian gitu. Terus masa aku mau ikut orang tuaku saja, padahal itu orang tuaku cuma punya anak 2 guys, satu aku satu masku gitu. Masku sudah tinggal di luar Jawa juga, sudah bikin rumah sendiri lantai 1 lantai 2 juga di luar Jawa gitu. Terus nggak mungkin lah aku mau ikut ibuku terus bersatu, maksudnya ya bener bersatu, nanti ibuku yang rawat aku, bapakku yang rawat aku ya guys. Maksudnya kok tiba-tiba pulang dari luar negeri, tadinya sudah punya rumah kok cuma ikut orang tua gitu loh guys. Dipandang orang tuh kan kayak gimana gitu ya guys. Terus aku berpikir lah ya udahlah, uang yang seharusnya aku buat finishing rumah impianku pertama yang aku bangun sama mantan suami, itu akhirnya aku buat bikin rumah gitu loh guys. Sama untuk aset-aset kayak di tanah-tanah di saudara 5 tempat itu gitu, dipinjam saudara dikasih tanah guys, 5 orang 5 tempat, itu bisa untuk beli sendiri cash guys gitu. Ya udah akhirnya aku asetkan di tanah-tanah itu, dipinjam saudara itu, dan
di tabungan, dan ya udah aku buat bikin rumah lagi gitu guys. Pada akhirnya sebenarnya sudah apa ya guys, rencanaku tuh udah baik gitu loh guys ya. Rujuk kembali, aku sudah seneng, aku sudah menyiapkan uang, nanti aku sudah bisa beliin mobil untuk menjalankan usaha lagi gitu loh guys. Kayak order kan dulu aku keliling pakai motor, pakai box. Nah nanti kalau aku melanjutkan usahaku kan bisa pakai mobil, bisa muat banyak gitu. Terus kemana-mana kita udah bisa pakai mobil gitu loh guys, nggak kepanasan, nggak kehujanan lagi gitu. Terus motor setidak-tidaknya kita kan udah punya, mantan suami kan udah ada motor. Aku sebelum jadi TKW Taiwan ada Vario, ada Suprafit bapakku beliin aku buat usaha itu. Terus mantan suami tak beliin New Vision 2014, 2017 ada lagi itu CBR 4 tak. Nah, terus habis itu anakku 2018 untuk belajaran MI tak beliin Mio Jet. 2019 aku baru cuti kontrak yang kedua ya guys ya. Terus balik lagi ke Taiwan, terus ya uangku dibawa temanku, terus cerai itu guys. Terus 2021 yang cerai itu anakku tak beliin Vario 2019 sama punya bapakku. Terus 2023 ini dibeliin bosku gratis, itu dikasih uang 76.000 NT setara 38 juta tuh guys. New Vision NMAX itu harga 32.850 gitu. Nah, intinya apa ya guys? Tinggal kita menjalankan usaha, kita bekerja bersih, hasil sepenuhnya punya sendiri kan gitu guys. Rencanaku kan sudah gitu, aku sudah mempunyai usaha sendiri, udah pinter berkarir, jalankan usaha jual beli, dagang berdagang, bisnis berbisnis, online offline bisa, terus bisa berhadapan dengan orang banyak, kerja di lapangan bisa. Kan aku dulu juga kerja jadi sales juga guys di toko grosir, jadi ART juga, jadi sales pasar-pasar di toko-toko gitu. Pengalaman luas lah guys, usiaku masih di bawah 20 tahun guys. Aku sudah bekerja keras, sudah pintar menghasilkan cuan uang gitu, makanya terbawa sampai di negara Taiwan gitu guys. Nah gitu. Terus aku sudah mempunyai usaha, rumahnya nanti sudah bagus. Rencana yang atas aku mau buat beli jualan baju baby shop, dan yang di bawah, lantai bawah ya guys ya, untuk jualan baju orang dewasa, untuk sembako gitu guys. Rencana aku dulu udah matang seperti itu. Ternyata rencana Allah tuh lebih indah daripada rencana kita. Akhirnya kita cerai, ya udah. Akhirnya aku bikin rumah baru lagi, lantai 1, lantai 2 depan, lantai 1, lantai 2 belakang, di dekatnya ibuku tuh. Terus akhirnya aku lanjutkan perjuangan kontrak keempat, tanda tangan spontan, mau nggak tambah-tambah, udah rumah tanggaku kandas, mau ngapain di rumah, ya enggak. Lebih baik aku berjuang demi anak, minterin anak, biar anak sukses, sekolah jadi anak pinter kan gitu. Dan alhamdulillah guys, kontrak keempatku kurang 11 bulan lagi finish kontrak. Nggak tahu nanti aku lanjut lagi apa aku menjalankan usaha di Indonesia. Ya guys, aku belum ada pemikiran gitu guys, masih dilanda bingung guys gitu. Apalagi anakku sekarang kan sudah SMA kelas 2, bentar lagi kelas 3 ya guys. Tak tinggal itu masih balita, 2013 bulan 3 itu masih kecil guys, masih kecil anakku, masih 5 tahun 5 bulan. Jadi sekarang anakku sudah besar, dan cuti 2023 bulan 8 tuh guys. Dikira kita tuh adik kakak guys, keluar tuh di Indolopo kan beli bunga. Katanya, masa ini anak kamu, mbak kamu tuh nikahnya umur berapa, punya anak umur berapa, dikira bukan anakku, dikira adiknya guys. Kita termasuk golongan nikah awal, punya anak awal ya guys. Mantan suamiku tuh nikah 2006 tuh kayaknya 19 tahun apa 20 tahun belum ada guys, masih kecil loh. Ya itu guys, karena ini sudah takdir ya guys, kita tinggal menjalani, kita saling mendoakan saja yang terbaik. Semoga mantan suamiku dipertemukan wanita yang benar-benar baik, bisa merubah menjadi lebih baik, terus bisa menjadi keluarga yang bahagia. Begitu sebaliknya aku juga, doaku sama seperti aku mendoakan mantan suamiku. Gitu guys. Jadi kita walaupun cerai, kita tidak ada rasa dendam atau apa ya guys ya, membenci gitu. Kita sudah saling memaafkan guys. Jadi dengan keluarga pun kita masih silaturahmi baik gitu loh. Walaupun aku sudah nggak jadi menantunya ibu
mantan suamiku guys, setiap bulan aku juga masih mengasih rezeki walaupun itu sedikit ya, aku tanda terima kasih lah guys. Intinya merawat anakku dari kecil ya, dari aku ke Taiwan 5 tahun 5 bulan. Intinya ya dari lahir lah, intinya kan kita tinggal sama mertua sebelum kita bikin rumah impian pertama lantai 1 lantai 2 rumah samping depan jalan raya strategis. Kita kan nikahnya 2006, 2007 punya anak, 2006 bulan 5 tanggal 25 kita nikah, 2007 bulan 3 tanggal 9 kita punya anak, 1 tahun punya anak guys. Nah ibaratkan anakku yang rawat ibu mertua guys, aku berterima kasih lah guys, walaupun mengasih tidak seberapa ya, setidak-tidak aku menjatah setiap bulan atau setiap ada acara apa, kalau aku ada rezeki tak kasih, tanda terima kasihku gitu aja guys. Begitu ya guys ya, semoga apa guys, semua cerita kehidupanku ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman. Dan iya guys, ada juga 2022 bulan 7 aku dihina wanita yang tidak aku kenal, yang jelas itu wanita mempunyai penyakit iri, dengki, penyakit hati guys, bilang aku mbok jelek pula guys, seperti itu. Yang jelas itu benar-benar wanita yang mempunyai penyakit hati guys, intinya seperti itu ya. Nggak usah tak sebutkan siapa orangnya, kalau dia tuh mendengarkan dan menyimak channel YouTubeku ya guys, kontenku, pasti dia akan merasakan jelas kamu itu yang menghina aku mbok jelek pula dan bilangin laki-laki yang bersama aku kalah saingnya, tapi kamu sudah mau menikmati uangnya, itu sebenarnya kamu tuh iri ya, iri, jelas iri guys, iri mempunyai penyakit hati ya. Jadi intinya penyesalan itu di belakang, nggak ada namanya penyesalan itu di depan. Kalau penyesalan itu di depan namanya pendaftaran, nggak ada orang yang akan melakukan kesalahan. Udah gitu aja ya. Jadi intinya hidup itu cukup bersyukur, bertawakal, motivasi positif thinking saja indah, karena di atas langit itu masih ada langit, yang kaya masih ada yang lebih kaya, yang cantik masih ada yang lebih cantik. Kehidupan itu bagaikan roda yang berputar, posisi bisa bergonta-ganti, kadang di atas, kadang di bawah, dan Allah itu maha membolak-balikkan hati umatnya, nasib rezeki umatnya juga. Jadi bila rezeki itu pergi tidak permisi, datang juga tidak assalamualaikum ya, seperti itu. Jadi bila Allah itu berkehendak ingin mengambil sekejap mata pun bisa hilang ya. Dan bila Allah itu akan menaikkan derajatnya orang yang terendahkan, terhina, itu dengan cara apapun Allah bisa naikkan derajatnya. Dan untuk orang yang suka menghina, merendahkan sesama, dengan cara apa Allah untuk menurunkan derajatnya? Bisa dengan kuasa Allah dan dengan kehendak Allah. Jadi hidup itu cukup bersyukur saja, motivasi positif thinking saja. Kalau kita tuh merasa cantik, cukup berbagi solusi. Dan kalau kita tuh merasa kaya, merasa hebat, merasa punya segalanya, merasa sukses dan lain sebagainya, cukup berbagi ilmu dan pengalaman saja indah. Ya guys, semoga bermanfaat. Dan ternyata aku yang dihina atas pekerjaan sebagai TKW, kerjaan kamu babu, gaji kamu berapa, berpengalaman luas dan menghasilkan cuan sebelum jadi TKW Taiwan, mempunyai usaha sendiri. Gara-gara jadi TKW Taiwan karena tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang. Jadi TKW Taiwan, jadi TKW bukanlah suatu cita-citaku sebenarnya. Semua karena keadaan, apalagi jauh dengan keluarga ya. Kalau aku nggak tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang, lebih baik aku di Indonesia berkumpul dengan keluarga kecilku, dengan orang tuaku. Mungkin rumah tanggaku nggak kandas dan mungkin aku tetap masih menjalankan usahaku lagi lebih mantap, lebih luar biasa. Jadi intinya aku sebelum